Apakah kamu tahu semua hal tentang Indonesia? Tahu dong. Yakin kamu tahu semua tentang Indonesia? Mana ya? Ingin tahu banyak hal tentang Indonesia? Mau dong. Ya, acara tepat kamu tahu semua hal tentang Indonesia. Indonesiana mengupas tuntas Indonesia. Indonesiana. Yeay! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, jumpa lagi kita dalam program Indonesiana. Nah, pada program kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang informasi serba-serbi dan info menarik tentang Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 fakta proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi pemirsa, sebelum itu kita akan mewawancarai beberapa orang dulu yuk. Oh, ini dalam segmen Tanya Ini, Tanya Itu. Kepo banget sih. Ntar ada bunyinya lagi. Terus Oh, dijepit. Gue kira dipegang. lihatnya ke kamera apa? Kamera dong. Gimana kalau nggak tahu? Nah, pertanyaan pertama nih. Siapa Bapak Proklamasi Indonesia? Ya Allah. Pas. Iya. Oke, sekarang siapa Bapak Proklamasi Indonesia? Ini jawaban bener nggak sih? Jawaban benar dong. Ulangi deh. Bapak proklamasi harus Soekarno dong. Bapak proklamasi. Soekarno, Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno. Presiden Soekarno. Ada dua, Soekarno sama Bung Hatta. Bapak Proklamasi Indonesia Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno-Hatta. Bapak Proklamasi Indonesia Bapak Soekarno-Hatta. IR Soekarno-Hatta. Insinyur Soekarno-Hatta. Astagfirullahaladzim. Pas. Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno. Oh, Soekarno. Insinyur Soeharto. Soeharto? Insinyur Soekarno. Soekarno. Siapakah yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Teks proklamasi, lupa. Lupa. Waduh, pas. Aduh, pernah tahu tapi pas. Sayuti Melik gak sih? Itu bendera ya? Gak sih? Sayuti. Sultan Syahrir. Ada Malik. Tahrir. Raden Muhammad Yamin. Soekarno. Bung Karno. Insinyur Soekarno. Bapak Haji Muhammad Hatta. Bung Hatta. Bapak Sayuti Melik. Sayuti Melik. Siapakah yang menjahit bendera pusaka merah putih? Istrinya Soekarno, tapi namanya siapa sih, lupa. Pas. Itu gue tahu tapi lupa namanya pas. Ibu Fatimah. Ini istrinya Soekarno. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Fatmawati. Ibu Fatmawati. Ya, Fatmawati. Fatmawati. Ibu Fatmawati. 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 Ibu Fatmawati. Ibu Siti Fatmawati. Rahmawati kali. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Wage Rudolf Supratman. M. Supartman. W.R. Supratman. W.R. Supartman. Astagfirullahaladzim. WR-nya apa? Oh, waduh.
Siapa ya? Lupa. Nggak tahu. Nggak tahu. R-nya Rudolf, W-nya lupa. Wado Ruyo. Lupa. Wedge Rudolf. Rudolf. Wage Rudolf. Wage Rudolf gitu. WR pokoknya. WR pokoknya. Nggak ada penilaian lah. Nggak ada penilaian sih, cuman nanti dinilai oleh netizen. Iya ya, aduh. Kenapa ikutan? Nah, itu tadi wawancara kita dengan beberapa orang terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pemirsa, kamu bisa jawab semua pertanyaan barusan juga nggak? Oke, pasti bisa dong ya. Oke, sekarang yuk kita bahas tentang 10 fakta menarik tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Fakta pertama, tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Upacara proklamasi. Ulangi. Tanggal 17 Agustus 17 Agustus tahun 1945. Tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. 17 Agustus. 1945. 17 Agustus. 17 Agustus lah. 17 Agustus 1945. 17 April 17 Agustus. 17 Agustus itu maksud. Nah, kamu pasti tahu dong tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pemirsa. Tapi kamu tahu nggak sih pemirsa, hari dan jam berapa pelaksanaan upacara proklamasi? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Oke. Ya, tanggal 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat. Dan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secara sederhana pada jam 10 pagi. Dan kamu tahu nggak sih pemirsa bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia juga jatuh pada bulan Ramadan. Oh, luar biasa. Artinya apa ya pemirsa? Artinya pada saat itu orang-orang yang terlibat dalam upacara proklamasi kemerdekaan sedang berpuasa. Kecuali Insinyur Soekarno atau Bung Karno pemirsa. Kenapa? Nanti saya kasih tahu ya. Tunggu dulu. Nah, fakta kedua yakni penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Sebelum proklamasi, Soekarno pernah diculik oleh pemuda. Beliau dibawa kemana? Oh, diculik. Lupa. Pas. Ke Rangkas Bitung. Rangkas Dengklok. Rengas Dengklok. Ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Pinter kan? Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 niscaya tidak akan terjadi pemirsa. Kalau saja tidak ada desakan dari pemuda Indonesia. Nah, jadi sehari sebelumnya, ya kan sebelum tanggal 17, berarti tanggal 16 dong ya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 3 dini hari, sekelompok pemuda dari perkumpulan Menteng 31 menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, mereka kemudian membawa keduanya ke Rengas Dengklok, Kerawang, pemirsa. Nah, di sana pemirsa, para pemuda mendesak keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soalnya apa pemirsa? Saat itu Jepang sedang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta menyetujui desakan para pemuda tersebut pemirsa. Nah pemirsa, rancangan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pun kemudian disusun di rumah Jiao Qishong pemirsa di Rengas Dengklok. Nah selanjutnya setelah itu kita bahas tentang fakta yang ketiga. Proses penulisan dan pengetikan teks proklamasi. Di manakah teks proklamasi Indonesia diketik? Aduh. Pas. Serius ini? Lupa Kang. Teks proklamasi diketik. Pas. Pas. Di mana ya? Di Jakarta. Jakarta? Jakarta kali.
Di Jakarta. Oh, di Jalan Pegangsaan Timur. Di rumah Soekarno. Di rumah Ahmad Subarjo. Riau. Belanda. Di kertas lembar. Di kertas. Kenapa kertas ya Allah? Ya udah. Oh iya di kertas. Jakarta. Di rumah Jenderal Jepang. Di rumah Laksamana Maeda. Nah, keesokan harinya pemirsa pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 2 dini hari, rancangan naskah proklamasi kemerdekaan digodok kembali di rumah seorang perwira Angkatan Laut Jepang pemirsa. Yakni Laksamana Tadashi Maeda di Miyakodori, sekarang Jalan Imam Bonjol nomor 1 di Jakarta pemirsa. Nah, naskah proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik disebut dengan naskah proklamasi autentik. Sedangkan yang masih berbentuk konsep hasil tulisan tangan Bung Karno disebut naskah proklamasi klat. Fakta keempat, lokasi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di manakah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Upacara proklamasi. Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta sih. Di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Jakarta lah. Di Jakarta sih, tapi tempatnya lupa. Ya, di Jalan Pegangsaan Timur. Di Jalan Merdeka. Di Jalan Menteng ya? Ya di rumah siapa gitu pokoknya. Di Jalan Menteng kalau nggak salah. Di depan rumah. Di rumah pokoknya letnan Jepang gitu kalau nggak salah ya. Istana Merdeka. Di lapangan Banteng kalau nggak salah. Upacara sih biasanya di lapangan, tapi nggak tahu nih di mana ya. Lapangan. Oke. Nah, proklamasi kemerdekaan awalnya direncanakan akan dilaksanakan di lapangan Ikada, Jakarta. Nah, yang sekarang ini menjadi kawasan monumen nasional atau yang disebut Monas. Kan tetapi Bung Karno menolak rencana itu karena ia berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan yang dilakukan di lapangan umum bisa menimbulkan salah paham serta bentrokan antar rakyat dengan penguasa militer Jepang pemirsa. Nah, Bung Karno sendiri pemirsa menginginkan agar proklamasi kemerdekaan dilakukan di halaman rumah beliau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya pemirsa kita bahas tentang fakta kelima. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena dilaksanakan di halaman rumah Bung Karno, maka upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung sangat sederhana. Nah, tak hanya prosesinya saja pemirsa yang sederhana, peralatan dan perlengkapan upacaranya juga jauh dari kata-kata ideal pemirsa. Upacara dimulai dengan pidato singkat dari Bung Karno, setelah itu beliau membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu Latif Handraningrat, seorang anggota PETA, menggerek bendera merah putih di tiang bambu. Lalu semua yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Dan setelah itu pemirsa, upacara pun selesai. Memang sangat singkat ya, karena kondisi saat itu juga ya sedang serba genting gitu. Nah, soalnya usai upacara proklamasi datanglah beberapa opsir Jepang pemirsa. Nah, mereka menyampaikan perintah dari Gunseikan atau kepala pemerintah militer Jepang untuk melarang Bung Karno menyatakan proklamasi kemerdekaan. Tapi pemirsa, untungnya proklamasi sudah selesai dilakukan. Untuk mencegah bentrokan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, Bung Karno pun membentuk barisan berani mati untuk menjaga rumah beliau dan bendera merah putih yang sudah berkibar. Nah, selanjutnya kita bahas tentang fakta yang ke-6. Fakta yang ke-6, yakni dokumentasi upacara. Sayangnya dengan persiapan yang serba cepat dan sederhana, dokumentasi upacara proklamasi kemerdekaan tidak begitu baik pemirsa.
Nah, untuk dokumentasinya sendiri pemirsa, cuman ada beberapa foto yang diambil oleh Franz dan Alex Mendur ya, yang bekerja sebagai fotografer di Harian Asia Raya dan kantor berita Domei. Tidak ada rekaman, suara ataupun video yang mengabadikan kejadian bersejarah itu pemirsa. Adapun rekaman suara Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan seperti yang kita dengar di berbagai acara gitu ya. Bukanlah rekaman suara Bung Karno saat membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pemirsa. Itu adalah suara asli Bung Karno yang direkam tahun 1951 di Radio Republik Indonesia atau RRI untuk kebutuhan dokumentasi sejarah pemirsa. Selanjutnya pemirsa, fakta yang ketujuh, ya, berita kemerdekaan. Usai upacara proklamasi, penyebaran berita kemerdekaan Indonesia dilakukan secara cepat dan sembunyi-sembunyi. Karena apa pemirsa? Semua kantor berita dan radio masih di bawah kendali orang-orang Jepang. Nah, pada awalnya pemirsa, pemuda berusaha mengambil alih kantor radio Hosokyoku yang sekarang bernama RRI. Tetapi tidak berhasil pemirsa. Kemudian atas perintah Adam Malik, pemuda yang bekerja di Domei, sekarang kantor berita Antara, berhasil menyiarkan naskah proklamasi melalui siaran kawat. Penyebaran berita proklamasi juga dilakukan melalui mulut ke mulut, selebaran, seruan-seruan, graffiti action di tembok-tembok, tram kota, gerbong-gerbong kereta, dan lain-lain. Fakta selanjutnya pemirsa, fakta yang ke-8. Indonesia hampir merdeka 2 hari lebih cepat loh pemirsa. Nah, selain naskah proklamasi yang dibuat oleh Soekarno-Hatta pemirsa, ada juga naskah proklamasi yang dibuat oleh Sultan Syahrir. Begitu mendengar kabar kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir dan Hatta segera menemui Soekarno. Saat itu Bung Karno berjanji akan mengumumkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah pukul 5 sore pemirsa. Namun sayangnya karena satu dan lain hal, Bung Karno tidak kunjung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus pemirsa. Oke, lanjut saja kita bahas tentang fakta yang ke-9. Fakta ke-9, tokoh-tokoh penting lainnya. Nah, pemirsa, sebagai rakyat Indonesia, pastinya kita sudah sangat mengenal sosok Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya dijuluki Bapak Proklamasi Indonesia dan kelak menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Tapi ada banyak tokoh lainnya yang berperan penting menyukseskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut kami rangkum beberapa nama tokoh tersebut. Yang pertama adalah para pemuda Menteng 31. Nah, beberapa pemuda yang tergabung dalam pemuda Menteng 31 antara lain, yang pertama ada Malik, kemudian Sukarni, Khairul Saleh, Wikana, dan A.M. Hanafi. Nah, ada Malik kelak menjadi wakil presiden yang ketiga Indonesia dan dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1998. Kemudian pemirsa Sukarni. Nah, Sukarni adalah aktivis pemuda yang kelak didaulat menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok. Atas jasanya, Sukarni juga dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2014. Kemudian Khairul Saleh. Nah, Khairul Saleh pernah menjadi menteri dan juga ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Indonesia. Nah, setelah itu Wikana. Wikana adalah salah satu pencetus rencana penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, setelah Indonesia merdeka, ia ditunjuk sebagai Menteri Pemuda yang pertama. Sedangkan A.M. Hanafi kelak menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba. Selain golongan pemuda, ada juga golongan tua yang berjasa dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Ahmad Subarjo. Beliau turut berjasa merumuskan teks proklamasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta.
Nah, dua tokoh berikutnya adalah Raden Suwiryo dan Dr. Muwardi. Keduanya ditunjuk sebagai panitia upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu pemirsa, Raden Suwiryo menjabat sebagai wakil wali kota dan kelak beliau menjadi wakil Perdana Menteri pada kabinet Sukirman Suwiryo. Sedangkan Dr. Muwardi dikenal sebagai Dr. Gembel. Nah, karena beliau senang bergaul dengan gembel-gembel dan rakyat kurang mampu lainnya, atas jasanya bagi bangsa Indonesia, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia. Selanjutnya, tokoh berikutnya ini adalah Mendur bersaudara, yakni Franz dan Alex Mendur. Dan ternyata ada kisah menarik tentang mereka berdua ini pemirsa. Jadi saat beberapa opsir Jepang datang ke rumah Bung Karno usai upacara, konon negatif film mereka yang menyimpan foto-foto dokumentasi upacara sempat dimintai para tentara Jepang. Nah, punya Alex berhasil disita, tapi Franz berbohong bahwa filenya sudah diberikan kepada barisan pelopor. Beruntung, Franz Mendur sempat menyembunyikan negatif film hasil jepretannya. Nah, kemudian beliau mengubur roll film itu di kebun kantornya. Berkat keberanian dan jasa mereka, keduanya dianugerahi bintang jasa utama oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya pemirsa adalah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, sebenarnya pemirsa, ia adalah perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda. Wow. Akan tetapi, ia bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia sehingga mempersilahkan mereka untuk memakai rumah beliau sebagai tempat perumusan dan pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah naskah proklamasi kemerdekaan selesai disusun, berikutnya naskah itu diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya adalah Burhanuddin Muhammad Dyah atau BM Dyah. Ia adalah seorang wartawan yang berhasil menemukan dan menyelamatkan kembali teks proklamasi yang sempat dibuang ke tempat sampah. Ya, benar sekali pemirsa. Siapa coba yang nyangka kalau naskah teks proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno ternyata sempat dibuang ke tempat sampah. Untung saja BM Dyah menemukan naskah proklamasi Klat itu di keranjang sampah rumah Laksamana Muda Maeda, pemirsa. Naskah itu akhirnya dikembalikan kepada Bung Karno dan sekarang disimpan oleh pemerintah Indonesia. Gak hanya laki-laki aja pemirsa yang berperan penting dalam momen bersejarah tersebut, pemirsa. Ada juga nih tokoh perempuan yang berjasa. Salah satunya adalah Ibu Fatmawati, istri dari Bung Karno. Nah, beliaulah yang menjahit bendera Indonesia Sangsaka Merah Putih. Konon kain untuk bendera merah putih berasal dari kain yang sangat sederhana pemirsa. Kain merahnya dibeli pada pagi itu juga dari seorang tukang soto dekat rumah Bung Karno. Sedangkan kain putihnya berasal dari spray rumah beliau. Wow. Nah, kain itu kemudian dijahit Ibu Fatmawati. Lanjut, kita bahas tentang fakta yang terakhir, fakta yang ke-10. Fakta ke-10, serba-serbi menarik lainnya. Nih yang pertama nih pemirsa, pada saat upacara proklamasi kemerdekaan ternyata Bung Karno sedang sakit. Oleh karena itulah Bung Karno tidak berpuasa meskipun saat itu sedang bulan Ramadan. Tadi kan saya sudah sebutkan di awal yang tidak berpuasa. Trivia kedua nih, kalau kamu pernah melihat naskah proklamasi, di sana ditulis di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Loh, kalau kita perhatiin kok 5 gitu, bukan 45. Nah, ternyata penulisan tahun 05 di teks proklamasi merupakan singkatan dari angka pada tahun peninggalan di zaman pemerintahan Jepang. Pada saat itu yang berlaku adalah penanggalan Jepang sebagai otoritas tertinggi. Angka 05 diambil dari tahun yang berlaku pada saat itu, yakni tahun 2605 pada kalender Jepang. Dan trivia yang terakhir, tahu nggak sih pemirsa bahwa mobil dinas pertama Presiden Soekarno
adalah hasil curian. Jadi ceritanya begini nih. Suatu hari salah seorang pengikut setia Bung Karno yang bernama Sudiro berkeinginan untuk memberikan Bung Karno mobil dinas kepresidenan. Nah, Sudiro teringat pada sebuah mobil limosin mewah milik seorang petinggi Jepang yang merupakan kepala jawatan kereta api pada saat itu. Nah, Sudiro pun membawa mobil itu ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan menghadiahkannya kepada Bung Karno yang saat itu tidak tahu bahwa mobil tersebut adalah hasil curian. Wow. Yah, harap maklum ya pemirsa, karena pada saat itu Indonesia ya baru saja merdeka dan belum memiliki uang untuk membeli mobil dinas untuk presiden. Nah, itu dia tadi 10 fakta menarik tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga menambah pengetahuan kita semua ya pemirsa. Tapi pemirsa, kayaknya lebih asik kalau kita jalan-jalan ke beberapa tempat bersejarah yang pernah menjadi saksi bisu momen bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke pemirsa, pengen tahu tempat-tempat tersebut? Ayo, kita langsung meluncur ke sana. Tempat pertama adalah Taman Proklamasi. Dulunya, Kompleks Taman Proklamasi adalah rumah Insinyur Soekarno yang menjadi lokasi upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sana terdapat monumen proklamator Soekarno-Hatta setinggi lebih dari 4 meter yang terbuat dari perunggu. Nah, di tengah-tengahnya ada lempengan teks proklamasi yang juga terbuat dari perunggu. Tak jauh dari monumen proklamator, terdapat tugu petir setinggi 17 meter. Tugu tersebut menandai tempat di mana Soekarno pernah berdiri membacakan teks proklamasi. Taman Proklamasi ini terletak di Jalan Proklamasi, Jakarta, dan dibuka gratis untuk umum. Tempat kedua adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Dulunya, gedung museum ini adalah rumah Laksamana Muda Meida. Ya, betul sekali. Di rumah inilah dulu Bung Karno, Bung Hatta, dan yang lainnya merumuskan teks proklamasi. Di lantai dasar museum terdapat ruang-ruang penting yang menjadi saksi sejarah perumusan teks proklamasi. Di sana juga terdapat patung-patung tokoh sejarah seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo saat sedang berdiskusi merumuskan teks proklamasi. Di ruang pengetikan naskah, kita bisa melihat patung Sayuti Melik di depan mesin tiknya, ditemani oleh BM Dia. Di lantai atas museum, kita bisa menemukan berbagai informasi terkait proklamasi Indonesia. Juga ada koleksi surat kabar yang memberitakan tentang kemerdekaan Indonesia. Dan tempat terakhir yang bisa kita kunjungi adalah Museum Juang 45, gedung bekas hotel yang terletak di Jalan Menteng nomor 31 ini dulunya adalah tempat para pemuda mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di museum ini kita bisa menemukan informasi tentang pemuda Menteng 31 serta tokoh-tokoh pergerakan lainnya dan kontribusi mereka dalam mengawal kemerdekaan Indonesia. Selain itu, di gedung ini juga terdapat diorama peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi dari tahun 1944 sampai 1949. Selain itu, ada pula memorabilia bersejarah lainnya yang menjadi koleksi penting museum ini. Nah pemirsa, itu dia tadi tempat-tempat bersejarah yang menjadi saksi perjuangan para bapak bangsa kita. Menarik sekali ya. Dengan demikian berakhir sudah seluruh sajian kami untuk episode kali ini. Nah jangan lupa untuk menyaksikan Indonesiana episode berikutnya ya pemirsa. Kami pasti akan menyajikan banyak serba-serbi menarik tentang Indonesia. Nah kalau kamu mau ngasih masukan fakta Indonesia apalagi yang harus kami angkat, bisa banget kok. Nah langsung saja kamu kirimkan masukanmu ke alamat email di bawah ini. Jangan lupa pakai subjek Indonesiana ya. Atau kalau kamu mau kasih kritik dan saran lainnya, boleh juga kok. Dan jangan lupa buat follow akun YouTube MTA Indonesia serta akun-akun media sosial lainnya untuk mendapatkan informasi terkini terkait program-program MTA lainnya.
Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan program Indonesiana dari awal sampai akhir, pemirsa. Saya Nasir Ahmad, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.